Saya nggak punya background jualan, ya. Saya nggak punya background digital marketing. Tapi ternyata kalau udah Sang Maha Pencipta kun fayakun, ya udah begitu aja. Jadi ini bukan masalah saya jago sayang. Ini masalah ya udah Allah berikan kesempatan. Nah, makanya yuk manfaatin kesempatan teman-teman yang masih muda ya, ataupun bapak-bapak yang mau mulai, bapak ayah bunda yang mau mulai juga bukan terlambat, tapi ya kapan mulainya aja. Silakan aja dimulai. Maka kalau ditanya bisnis apa yang terbaik, bisnis yang segera dimulai. Bisnis yang dimulai itu ya. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai dengan segera. Silakan jual apa yang mampu kita lakukan aja gitu loh ya. Ya kecilan dulu aja, hal-hal yang kecil dulu aja. Karena saya pun jualan dari apa? Jualan dari gorengan ketika di sekolah. Ketika saya jadi guru honorer, saya jualan gorengan. Awal jual gorengan. Jadi saya beli gorengan nih di pasar, saya jual di pondok, di tempat saya mengajar. Saya titipkan di kantin. Terus saya jualan seblak, istri saya bikin seblak, saya jualin ke anak-anak. Padahal ya jadi udah deh jangan gengsi deh, ya gitu deh. Jadi ayo jangan pengen cepat kaya, apalagi pengen cepat terlihat kaya, ini lebih bahaya. Ya udah nikmati dan kita mulai aja dulu. Apa yang kita bisa kita mulai. Yakin nanti ketika Allah sudah ngasih waktunya, Allah akan maksimalkan dengan potensi yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Reza Wibisono yang saat ini alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah untuk membawahi beberapa bidang usaha. Kita terkelompok dalam Queen Najma Corporation, di mana ada pendistribusian buku, dan yang kedua ada F&B yaitu food and beverage, makanan, yaitu ada kedai usaha kami namanya Kedai Batok Sukabumi. Untuk di F&B atau Kedai Bakso Batok Sukabumi ini kurang lebih baru berjalan di tahun 2022 ini, di bulan Januari mulainya kita buka usaha ini. Kebetulan saya memang suka kuliner, jadi hobi saya itu memang ketika saya dulu pernah kerja di telekomunikasi ke beberapa daerah, saya suka makanan-makanan yang memang khas gitu ya, dan otentik gitu loh. Namun tentunya ada makanan yang memang kekinian, tapi tetap ada bagaimana makanan tersebut harus otentik juga gitu loh. Agar mungkin sebagai filosofinya bahwa ya makanan bakso ini tuh udah dikenal oleh lidahnya manusia Indonesia, mungkin udah sangat familiar, tapi bagaimana kita kemas dengan lebih otentik ya, syarat akan filosofi gitu. Jadi kita konsepnya bagaimana kita bikin bakso tapi tempatnya seperti kafe. Dan memang kita kan menggunakan batok kelapa. Ini batok kelapa ini banyak beberapa arti. Yang pertama ada nilai kesederhanaan dari sana. Lalu yang kedua juga ada nilai orang tua kita dulu ya. Sejarah orang tua kita dulu pun ini sudah dikenal bahwa batok kelapa ini punya fungsi banyak hal. Berguna lah. Nah, nilai filosofinya adalah batok dari sebuah pohon kelapa ini bisa memberikan banyak makna dan manfaat bagi orang lain. Tapi dari sisi kesehatan pun batok kelapa kan tidak banyak mengandung, bukan tidak banyak, memang tidak ada bahan pemutih, tidak ada bahan yang memang mungkin bisa kita temukan di dalam perangkat yang lain. Mungkin basically bakso itu macam-macam ya, hampir sama mungkin sama ya, bakso pada umumnya mungkin sama. Kita hanya main beberapa, ya udah biasa ditemukan, ada bakso iga gitu ya, ada buntel iga, itu kan memang hanya kita memang berfokus kepada bagaimana bakso yang kita berikan adalah dari bahan yang baik juga, lalu ya kita berikan hal yang lebih unik aja, unik, nyaman ya dengan batok kelapa. Saya lihat memang banyak bakso-bakso yang memang udah terkenal. Ya, saya mencoba memberikan apa nih yang baru, karena mungkin di dunia yang serba maju ini, dengan teknologi yang maju, dengan digital marketing seperti saat ini, bukan lagi mungkin bahasanya lebih baik, tapi sedikit lebih berbeda itu lebih baik mungkin. Tapi ya pondasinya harus baik dulu, lalu berbeda sedikit akan lebih baik. Jadi saya coba lihat konsep memang, yang memang belum ada di Sukabumi saat ini apa. Yang pertama kita studi kasusnya adalah
tempat yang memang harus lebih nyaman ya. Lebih di sini kita ada wifi, ada AC juga gitu. Yang kedua, media tempat makannya ini juga lebih otentik gitu. Memang yang menunjukkan itu Indonesia banget gitu loh. Yaitu menggunakan batok kelapa. Kesulitan yang paling awal ditemukan oleh yang awal gitu ya adalah pengolahan dari bakso kita, karena bakso kita tuh baksonya kecil-kecil. Baksonya kecil tapi ini murni daging. Murni daging. Ya memang bakso semua juga pakai daging ya, pakai daging. Cuman kita mungkin lebih kecil gitu ya, lebih kecil dan lalu teksturnya mungkin biasa orang agak lebih kenyal, lebih ini. Kita memang tekstur daging. Tapi sekarang kita melakukan beberapa pembaruan dari masukan-masukan dari customer kita juga gitu. Jadi setelah kita melakukan banyak promosi, memang ketika di awal-awal ini, waduh sangat sangat lumayan ya ujiannya gitu ya, ujian cobaan. Cuma memang kita perhitungkan saja karena ini makanan, tidak boleh juga makanan besok kita jual kembali gitu ya. Artinya ya itu jadi resiko ya. Jadi memang kalau resiko usaha itu memang ya ada keberkahan ya, ada juga ujian, ada tantangannya. Itu hanya dua itu kan ya. Jadi ketika kita mau mulai usaha ada resiko itu loh, ada resiko itu yang harus dipahami dan kita harus ya udah. Nah, ini jadi kalau mau usaha harus siap dulu bukan siap dulu dengan keuntungannya, malah menurut saya menjadi seorang pengusaha harus sudah siap dulu dengan ya kesulitan-kesulitan yang memang harus dihadapi gitu. Di awal-awal kita ya untuk modal aja masih belum nutup gitu ya. Nah sekarang sudah di angka per hari kita bisa dapat sekitar 4 juta, ya, 4 jutaan gitu ya. Saya bermula dari tidak punya apa-apa. Artinya saya uang nggak punya, keilmuan juga nggak ada. Tapi bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh, nah dia pasti ada jalannya. Manjada wajada kan, yang bersungguh-sungguh dia akan paling bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bukan hanya orang pinter doang gitu ya, tapi sukses itu bagi mereka yang senantiasa berjuang keras lah kayak gitu. Tapi ya tentu berjuang keras versi kita adalah kuncinya berikhtiar bahwa kita memang harus hidup di dunia nyata, bahwa ya kita harus kerja keras dalam arti ilmunya kita pelajari ya, banyak belajar dari orang-orang yang memang udah duluan gitu nyampe suksesnya. Yang kedua tentu ya kita ada marketing langit lah, mungkin kita harus ya berdoa lah kepada ada zat yang maha memberikan rezeki gitu loh. Jadi kalau saya sih ada dua caranya. Satu adalah ya membumi, artinya membumi itu ya udah pelajari, berjuang, berikhtiar apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ya. Kalau perlu ikut materinya, ikut workshopnya ya, pelajari lingkungan. Yang kedua ya jangan lupa juga berdoa mungkin. Yang ketiga kesuksesan itu ya hasil dari dua itu tadi. Kalau menurut saya sih, jadi manusia itu hanya dimampukan aja sih sama yang kuasa. Kalau yang kuasa tidak bisa memampukan kita ya nggak ada daya upaya juga kita gitu. Jadi sebetulnya kita hanya diberikan kesempatan, bukan kekuatan. Jadi kita hanya diberikan kesempatan aja, kita bisa kaya ya, bisa sukses, bisa bahagia. Kita hanya diberikan kesempatan itu aja. Kalau alamatnya sendiri di mana? Alamat kedai bakso Batok Sukabumi ada di Jalan Cikirai, tepatnya ada di depan SDIT Askia, Kabupaten Sukabumi. Iya. Untuk online-nya ada? Ada, kita ada di GrabFood, ada di GoFood juga ada. Jadi bisa dilihat bakso Batok Sukabumi. Ini jam operasinya dari jam berapa nih? Kita buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau menurut Anda, sebenarnya ada nggak kaitannya dengan usaha besar? Oh, itu sangat dong. Bahkan ini tidak hanya di Islam ya. Ada pepatah dunia mengatakan sharing is good gitu ya. Sharing is health. Jadi berbagi itu memang memberikan, secara psikologis dia memberikan kebahagiaan bagi pemberinya. Makanya Islam mengatakan tangan di atas lebih baik, karena memang sebagai kejiwaan aja memberi itu tuh bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Apalagi dalam ajaran saya Islam ya, sedekah itu adalah pembuka rezeki ya. Pembuka rezeki artinya ketika kita mau mendapatkan rezeki ya setidaknya kita harus mau dulu dong membantu orang lain lah. Intang surullah yang surukum. Jadi kalau kita mau bantu orang, bantu Allah, ya insya Allah kita akan dibantu oleh manusia juga, oleh alam raya ini juga mungkin dibantu. Jadi banyak banget karena memang
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathalil habbah. Jadi memang orang yang memberikan bersedekah di jalan Allah itu kamathalil habbah, seperti dia menanam biji gitu ya. Nanti dari biji itu tumbuh pohon, dari pohon itu tumbuh 7 cabang. Nah, pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Atau kemudahannya Allah akan berikan 700 kali lipat. Jadi bagi mereka yang ingin berusaha harus derma lah. Jadi kalau mau yang wujud pengusaha, kuncinya harus dermawan. Ketika Anda ingin mulai usaha, kalaulah tidak bisa memulai usaha dengan 0 rupiah dan harus keluar uang, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus punya keuangan atau tabungan dari 100%, katakanlah uangnya 100% itu 1 juta. Nah, kita ambil 30%-nya. Jadi jangan sampai langsung diambil 100%. Karena hitungannya 30% untuk memulai, ya, 30% untuk ketika dalam masa produksinya, ya, lalu 30% untuk masa recovery-nya. Karena usaha itu ada risiko bangkrut. Setidaknya ketika kita dalam tadi ya 30% untuk memulai, misalkan beli gerobak, ya, beli apapun lah itu ya, untuk memulai usaha. Nanti 30%-nya di pertengahan tuh biasanya tuh kita keluarkan lagi kan untuk promosi, beli bikin banner, bikin brosur, nah itu kita keluarkan lagi 30%. Nanti 30%-nya lagi adalah dana untuk recovery. Nah, ini yang kadang-kadang dilupain gitu loh. Jadi kan ya namanya bisnis kan naik turun. Nah, ketika keadaan sulit adalah jurus pamungkas. Nah, menggunakan dana 30% ini. Jadi ketika teman-teman punya uang 10 juta, maka harus mencari model usaha yang mulainya dari 3 juta dulu. 3 juta dulu, itu maksimal tuh. 3 juta. Nanti di pertengahan ketika dari mulai, kalau harus keluar, nah itu 3 juta itu adalah biaya untuk stabilisasi lah di pertengahan. Nanti kalau udah, waduh ini udah kayaknya bisa dipertahankan juga, tapi harus butuh modal lah, kita gunakan dana recovery itu dari 30% itu tadi. Jadi jangan sampai punya uang 10 juta habis semuanya. Nah, ini kenapa banyak pemula yang kadang-kadang jatuh di awal, itu tidak memperhitungkan itu. Yang keduanya itu ada dalam, itu yang pertama ya. Yang keduanya itu, ini bukan saya ngomong, bukan juga Nabi yang ngomong, tapi Allah sendiri di dalam surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jadi kata Allah nih, minta ampunlah kepada Allah karena Dia adalah zat yang Maha mengampuni. Apa selanjutnya ya selanjutnya? Allah sesungguhnya Dia akan memberikan hujan, memberikan harta. Jadi istighfar pembuka rezeki. Itu ada, jadi banyak dilupakan tuh. Itu jurus paling mutakhir istighfar itu. Pembuka rezeki itu yang sebutkan langsung Allah yang mengatakan bahwa yursilis sama alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan. Hujan kan pertanda rezeki ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan perluas harta dan anak-anaknya. Jadi kuncinya apa? Istighfar.